Video ajar asuhan persalinan normal ini dibuat untuk memberikan panduan belajar kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa tentang cara menolong persalinan yang benar sesuai dengan 60 langkah panduan asuhan persalinan normal. Menolong persalinan merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dikuasai oleh seorang dokter umum dengan kompetensi 4 sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2012. Langkah-langkah asuhan persalinan normal mencakup melihat tanda dan gejala kala 2, menyiapkan pertolongan persalinan, memastikan pembukaan lengkap dengan janin baik, menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan meneran, persiapan pertolongan kelahiran bayi, menolong kelahiran bayi, lahirnya kepala, lahirnya bahu, lahirnya badan, dan tungkai. Penanganan bayi baru lahir, melahirkan plasenta, oksitosin, peregangan tali pusat terkendali, dan masase fundus uteri. Menilai perdarahan, melakukan prosedur pasca salin, evaluasi, kebersihan dan keamanan, serta dokumentasi. Memastikan tanda dan gejala kala 2. Mengamati tanda dan gejala persalinan kala 2 pada ibu dengan melihat keinginan ibu untuk meneran. Kemudian ibu merasa tekanan akan semakin meningkat pada area rektum dan vagina. Kemudian area vulva dan vagina membuka, disertai area anus yang membuka. Demikian pula daerah perineum yang menonjol. Setelah kita memastikan tanda dan gejala kala 2, kita menyiapkan pertolongan persalinan dengan memastikan peralatan, bahan-bahan, dan obat-obatan esensial yang siap digunakan. Setelah semua siap, kita lanjutkan dengan persiapan pertolongan persalinan. Yang pertama-tama kita lakukan dengan mencuci tangan, kemudian menggunakan alat pelindung diri. Memastikan pembukaan lengkap dengan janin baik. Pertama-tama kita akan lakukan membersihkan vulva dan perineum dengan menyekanya secara hati-hati dari arah depan ke arah belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi air desinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut vagina perineum terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya dengan seksama dengan cara menyeka dari depan ke belakang. Membuang kapas atau kasa yang terkontaminasi dalam wadah yang benar. Mengganti sarung tangan jika terkontaminasi dengan meletakkan kedua sarung tangan tersebut di dalam larutan dekontaminasi. Dengan menggunakan teknik aseptik
melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukanlah amniotomi. Mendokumentasikan sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik, serta merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Dilanjutkan dengan mencuci kedua tangan seperti di atas. Itu memeriksa denyut jantung janin atau DJJ setelah kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal antara 110 sampai 160 kali per menit. Kemudian mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Kemudian mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam DJJ dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan menerang. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk menerang. Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan temuan-temuan. Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai menerang. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk menerang pada saat ada his. Bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman. Melakukan pimpinan menerang saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk menerang. Membimbing ibu untuk menerang saat ibu mempunyai keinginan untuk menerang. Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk menerang. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya. Tidak meminta ibu berbaring terletak. Menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu. Menganjurkan asupan cairan per oral. Menilai denyut jantung janin setiap 5 menit. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera dalam waktu 120 menit atau 2 jam setelah ibu menerang, untuk ibu primipara, atau 60 menit atau 1 jam untuk ibu yang multipara, maka kondisi ini harus segera dirujuk. Persiapan pertolongan kelahiran bayi. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkanlah handuk bersih di atas perut ibu. Kemudian, letakkanlah kain yang bersih, dilipat sepertiga, lalu diletakkan di bawah bokong ibu. Selanjutnya, siap melakukan pertolongan kelahiran bayi.
kelahiran bayi. Lahirnya kepala. Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan. Ini. Kemudian tangan yang lain berada di kepala bayi. Dilanjutkan dengan saat ada kontraksi rahim, ibu disarankan untuk mengedan. Ya, mengedan ibu, mengedan, pintar, iya, pintar, ya. Setelah kepala bayi lahir, jika ada mekonium dalam air ketupan, lakukanlah pembersihan menggunakan penghisap lendir dili, mulai dari mulut, lubang mulut, dilanjutkan ke dua lubang hidung. Dilanjutkan dengan menyeka muka, hidung, dan mulut bayi dengan lembut. Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran bayi. Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan lewat bagian atas dari kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, mengklem di dua tempat dan memotongnya. Lahir bahu. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk menerang saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut, menariknya ke arah bawah, ke arah luar, hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis. Dan kemudian, dengan lembut menarik ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu lahir, dilakukan sangga susur. Penanganan bayi baru lahir. Menilai bayi dengan cepat, kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya. Bila tali pusat pendek, meletakkan bayi di tempat yang memungkinkan. Segera keringkan bayi dengan menggunakan handuk yang bersih, membungkus kepala, badan, kecuali bagian pusat. Selanjutnya, menjepit tali pusat kira-kira 3 cm dari pusar bayi. Dan memasang klem yang kedua. Selanjutnya melakukan urutan tali pusat mulai dari klem ke arah ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama. Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari gunting dan memotong tali pusat di antara kedua klem tersebut. Setelah bayi lahir, dilanjutkan dengan melakukan manajemen aktif skala 3. Pertama, dengan pemberian oksitosin di sepertiga paha kanan atas 10 internasional unit secara intramuskuler. Setelah kita lakukan penyuntikan oksitosin, kita amati tanda-tanda pelepasan plasenta.
Jika tanda-tanda tersebut ada, kita akan lakukan peregangan tali pusat terkendali dengan meletakkan klem 5 cm di depan vulva, kemudian tangan kiri diletakkan di atas simfisis dengan arah tekanan ke dorsokranial sambil lakukan peregangan tali pusat. Setelah dilakukan peregangan tali pusat terkendali, jika tali pusat semakin memanjang, klem dipindahkan 5 cm di depan vulva sambil dilakukan peregangan untuk melahirkan plasenta dengan arah memutar menjauhi vulva. Kemudian meletakkan dalam wadah khusus, lalu dilakukan pemeriksaan seluruh. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan peregangan selama 15 menit, ulangi pemberian oksitosin 10 internasional unit intramuskuler. Kemudian menilai kandung kemih dan kateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik jika diperlukan. Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan, mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya, merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak kelahiran bayi. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan masase uterus, meletakkan telapak tangan pada fundus uteri, dan melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut sehingga uterus berkontraksi. Setelah kontraksi baik, mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif. Melakukan prosedur pasca persalinan. Menilai ulang uterus dan memastikan berkontraksi dengan baik. Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam klorin 0,5%. Membilas kedua tangan yang masih bersarung tangan tersebut dengan air desinfeksi tingkat tinggi dan mengeringkannya dengan kain yang basah dan kering. Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. Memastikan handuk atau kainnya bersih dan kering. Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI, melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan pervagina 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan, setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan, serta setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Mengajarkan pada ibu atau keluarga bagaimana melakukan masase uterus dan memeriksa kontraksi uterus. Mengevaluasi kehilangan darah, memeriksa tekanan darah, nadi, keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan. Kebersihan dan keamanan. Menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Mencuci dan membilas peralatan setelah dekontaminasi, membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai, membersihkan ibu
dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi, membersihkan cairan ketuban, lendir dan darah, membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering, memastikan bahwa ibu nyaman, membantu ibu memberikan ASI, menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan makanan yang diinginkan, mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan dengan larutan klorin 0,5%, mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, membalikkan bagian ke dalam, keluar, dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, dan lakukan dokumentasi dengan melengkapi partograf halaman depan dan belakang. Demikianlah langkah-langkah asuhan persalinan normal. Semoga ini bisa menjadi media pelengkap pembelajaran keterampilan klinik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa untuk menolong persalinan normal. Selamat belajar.